yang sering membuat saya menangis. Ulangi lagi, oke. Maklumlah, diejek sama musim ini sudah tua katanya. Kasihan Saifuddin Ibrahim. Sudah tua loh, suruh bertobat saya ini. Tobat kemana? Saya sudah tobat. Sudah kapok-kapok dengan ajaran Bang Mamat itu. Jadi masa saya disuruh tobat-tobat. Oke, saya lanjutkan saudara-saudara. Maksudnya saya ulangi lagi. Bahwa karya terbesar kemegahan buatan umat manusia ini selalu dari orang-orang yang bukan kadrun, bukan Bang Mamat itu. Tetapi karya terbesar itu benda-benda buatan, barang-barang spektakuler, keajaiban sains dan teknologi itu, ide-ide brilian adalah pikiran kreatif, gagasan-gagasan besar yang adil dan berperi kemanusiaan. Dan semua hal-hal yang bermanfaat bagi manusia ini adalah karena kekristenan, bukan karena karunia. Haleluya. Makanya saya selalu memuji Tuhan, selalu berani menyampaikan kebenaran walaupun suasana seperti ini. Pindah dari satu hotel ke hotel yang lain. Berarti Saifuddin Ibrahim itu kaya. Memang Tuhan Yesus kaya. Dan engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nah, itu lagunya. Lagu yang sering membuat saya menangis sejak awal saya bertobat. Ya, tapi sekarang ya sekali-sekali aja nangis. Oh, apakah karya terbesar kamu pindah hotel ke hotel yang lain? Ya karya terbesar juga, saudara-saudara. Nah, kalau saya bahas hal-hal yang sosial, peace, justice law, education, ekonomi, nggak habis-habisnya, panjang sekali. Ya, bagaimana saya cerita tentang kehebatan-kehebatan karya Tuhan di muka bumi ini. Ini karena panjangnya cerita kemanusiaan. Kamu tahu kenapa ajaran Yesus itu adalah ajaran yang paling banyak memberi manfaat positif bagi seluruh umat manusia sejak 2000 tahun ini? Bukan hanya 2000 tahun ini, bahkan dalam seluruh sejarah umat manusia, sejak penciptaan Adam dan Hawa. Ya, maka kenapa Christianity sudah memberi paling banyak manfaat positif bagi umat manusia? Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itulah rahasia kenapa kekristenan banyak memberi upah bagi umat manusia yang sudah 2000 tahun lebih ini. Ya. Teknik sipil untuk membangun rumah, gedung besar, membangun rumah-rumah ibadah yang besar, ya, termasuk masjid. Itu segala teknik yang dibuat itu adalah ya bukan dari Bang Toyib, bukan dari Bib Rizik, bukan. Mereka hanya bisa menggunakan teknik, menggunakan senjata itu untuk membunuh, mematikan manusia lain karena beda agama. Ada di tangan iblis semuanya, ya. Termasuk masjid, telepon, televisi, listrik, lampu, kulkas. Memang ada kulkas buatan Tanah Abang, pompa AC, komputer, laptop, Microsoft, itu buatan Arab Saudi kali. Internet, informatika, website Android, smartphone, YouTube, Google, WhatsApp, Instagram, apalagi Twitter, Facebook, YouTube yang sedang kita pakai ini.
Emangnya ciptaan Mesir? Dul, jawab dong. Siapa yang menciptakan ini semua? Pesawat terbang yang membawa ibadah haji umroh. Itu buatan ini, Indonesia. Hanya meniru semua. Tetapi orang Kristen, tokoh-tokoh itu, dan penciptanya selalu dari Yahudi. Kalau enggak orang Eropa atau Amerika yang menciptakan itu semua. Kalau saya bisanya ngerusak doang. Gara-gara dulu saya itu turunan pengikut Bang Mamat. Coba kalau saya ini sudah dari kecil saya sudah orang Kristen, kali bikin ini kali menciptakan mesin bahwa seluruh makanan itu berbentuk cair supaya nggak digigit-gigit lagi, nggak capek ngunyah. Ya, ciptakan makanan yang terbuat dari sudah menjadi cair semuanya. Nah, nggak usah banyak bikin makanan kayak begitu. Lalu makanan itu dialirkan lewat pam pakai ini. Jadi cukup seret buka makan, udah pergi kerja supaya cepat-cepat. Jangan sholat buat lama-lama 5 kali sehari, capek. Nggak ada nabi yang ngajarin sholat kayak begitu. Hanya nabi Arab itu yang bikinnya. Ya. Tentu masih banyak lagi kalau saya ceritakan, saudara-saudara. Nah, kalau saya bahas juga dalam bidang sains teknologi, maka Injil ini tidak akan berhenti untuk diceritakan. Peradaban sosial, budaya, cinta kasih dari umat Kristen di seluruh dunia telah melahirkan obat-obatan, ilmu kedokteran. Lalu orang Islam bilang, oh kedokteran pertama itu Ibnu Sina, katanya. Itu Ibnu Sina itu bukan orang Arab. Pengikut orang Eropa yang dipaksa masuk Islam. Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, itu bukan orang Arab. Tapi dilukis jenggotnya panjang. Bukan. Yang begitu-begitu pasti bukan orang Arab, Dul. Ya, ini bukan menghina Anies, bukan. Bukan menghina Habib Rizik, bukan. Ini berbicara fakta. Sekali lagi berbicara fakta. Ya. Rumah sakit dengan alat-alat operasinya sekarang ini emang buatan Afghanistan? Bukan. Pengeras suara yang dipakai di rumah ibadah kalian itu, yang disebut Toa itu. Gara-gara Toa itu saya kabur ke Amerika. Bising di Indonesia itu 5 kali sehari. Telinga kita sakit mendengar bunyi Toa masjid. Ya. Itu AC. Tuh yang bunyi di sebelah saya itu AC. Listrik. Pompa air. Lampu penerang. Yang sangat bermanfaat bagi semua agama. Ya. Semuanya ini adalah hasil karya dari bangsa-bangsa tadi. Banyak sekali hasil karya itu. Apakah bisa kita katakan itu karena ikut Al-Quran gitu? Ikut kitab suci yang dibuat oleh Bang Mamat itu? Bisa nggak kira-kira saudara-saudara untuk mengatakan semacam itu? Ya bisa saja sih. Tapi apa maksudnya? Si Somad itu mengumpulkan donasi untuk 50.000 nyumbang untuk orang-orang pedalaman agar hafal Quran. Ada nggak korelasi kemajuan bangsa Indonesia dengan membaca kitab suci itu? Ada nggak kira-kira? Coba saya minta saudara-saudara tokoh-tokoh di Indonesia yang profesor doktor adakan penelitian korelasi pembangunan ekonomi bangsa dengan menghafal kitab suci Al-Quran. Coba adakan penelitian. Enggak nyambung-nyambung acan. Hanya buang-buang waktu. Musabaqah tilawatil Quran. Sudah berapa puluh tahun ini. Justru Departemen Agama itu adalah departemen paling korup di Indonesia.
Nggak usah ngomong kepolisian, nggak usah ngomong departemen pendidikan, nggak usah ngomong deh. Departemen agama di mana orang-orang agamawan tinggal di dalamnya, bekerja di dalamnya. Nggak bisa, nggak bisa. Anda nggak nyambung.